Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menara tinggi Masjid Nabawi, lampu berkilau menyinari hati. Semoga ilmu yang kami bagi bermanfaat dan membawa arti. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan seorang ulama besar yang bernama Abu Abdul Mukti Anawi Al-Kanani Al-Bantani. Saya, Fahrel Berdiansa, absen 9, dan Ahmad Fahri, absen 01, Cakra Happy, absen 05, dan Desarian, absen 08. Al-Imam Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i atau lebih dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Tamara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, wafat di Mekah, Hijaz sekitar tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif, menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wal Al-Fahamah Al-Mutaqiq, imam yang mumpuni ilmunya, Ayun Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyar di Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. Berdasarkan riwayat hidup, Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu yang sekarang menjadi Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Tasakhilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tamara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rupiah. Sang istri wafat mendahului dia. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwokarto. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi. Pertama yaitu ayahnya, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Kedua, Syekh Syahal Al-Bantani. Ketiga, Syekh Baing Yusuf Purwokarto. Keempat, Syekh Ahmad Khotib Asyambasi. Kelima, Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
Keenam, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Ketujuh, Syekh Yusuf Sumbulawani. Kedelapan, Syekh Abdul Hamid Dakistani. Kesembilan, Syekh Syahid Ahmad Nahrawi. Kesepuluh, Syekh Ahmad Dimyati. Kesebelas, Syekh Muhammad Khatib Tuma Al-Hambali. Ke-12, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki. Ke-13, Syekh Junaid Al-Bantani. Ke-14, Syekh Zainuddin Aceh. Ke-15, Syekh Syihabuddin. Ke-15, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ke-17, Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Ke-18, Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani. Ke-19, Syekh Akhib bin Hasanuddin Al-Falimban. 3. Teladan. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengorbankan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gara-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda 1825 sampai 1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda. Tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjid Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negara Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlah kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjid Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan dia di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjid Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan
namanya begitu masyhur. Empat, karya tulis. Karyanya meliputi bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, dan lainnya. Jumlah karyanya mencapai tidak kurang dari 115 kitab. Sebagian besar karya yang sudah masuk penerbitan sampai sekarang masih dipelajari di pesantren-pesantren tradisional. Beliau lahir pada tahun 1230 Masehi atau 1815 Hijriah dengan nama Muhammad Nawawi. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Fathul Majid atau Panduan Permunian Tauhid. Yang kedua Hilyatus Syibban atau Ilmu Tajwid Lanjutan. Yang ketiga Tanqihul Qaul atau Panduan Evaluasi Diri Meraih Keutamaan Hidup. Yang keempat Sulamul Munajat atau Kunci Keselamatan Dunia Akhirat. Yang kelima Marokil Ubudiyah atau Jalan Menggapai Kedekatan Ilahi. Yang keenam Nasoihul Ibad atau pesan-pesan pencerahan jiwa. Yang ketujuh Qomiut Tuqyan atau 77 bukti keimanan dalam kehidupan. Itu semua diterbitkan oleh PT Manawa Hijrah Pustaka.